Apa kelihatan mukanya? Ini duduknya nyaman tidak begini atau harus lebih jauh sedikit? Begini, nyaman. Begini saja. Oke. Sarah tahu tidak tujuan kakak panggil Sarah ke sini? Konseling. Sarah sendiri tahu tidak konseling itu apa? Tidak. Baik. Jadi tujuan kakak panggil Sarah ke sini karena kakak mau, kan sebelumnya Sarah sudah kakak dapat kalau Sarah mengalami sesuatu masalah. Sarah merasa ada masalah tidak dalam dirinya? Ada. Nah, di masalah itu kakak bukan bantu Sarah untuk menyelesaikan itu, tapi kakak cuma mau membantu Sarah untuk memandirikan Sarah supaya Sarah bisa temukan jalan keluarnya sendiri dari masalah. Nah, jadi dalam konseling kan seperti itu yang kakak tadi jelaskan, dan di dalam konseling sebentar misal kalau kakak menanyakan sesuatu, Sarah boleh bicara secara terbuka ya, kayak jawab seadanya atau tidak, kalau bisa jawab semampunya, jawab semua pertanyaan dengan jujur ya. Tapi dari beliau nanti itu tidak. Oh ya, jadi dalam konseling itu ada namanya asas-asas. Yang pertama paling penting itu namanya asas kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan itu apa yang kamu ceritakan di sini hari ini di tempat ini tidak akan bocor ke orang lain. Jadi yang tahu ini cuma saya, kecuali saya membutuhkan tenaga yang, maksudnya kan ada batasnya pengetahuanku sampai saat ini. Kalau butuh kak sesuatu yang mungkin di luar jangkauanku, akan diceritakan ke dosenku atau orang yang lebih ahli, itu tidak apa-apa. Oke. Itu kan pertama ada ke asas kerahasiaan, terus ada asas keterbukaan dan kesukarelaan. Itu yang asas keterbukaan tadi, yang kayak silahkan kamu jawab pertanyaan dengan jujur, dan kesukarelaan itu kayak contohnya yang tadi boleh tidak direkam, sukarela kayak kamu bersedia tidak jadi konseling sampai akhir gitu ya. Jadi ini kan tadi ibu identifikasi kalau Sarah punya masalah pada bagian emosionalnya, kayak ibu dapat informasi dari ibu juga ya, ibu juga dapat informasi dari kamu sendiri kalau kamu merasa mati rasa ya. Nah, dan tujuan konseling ini untuk mengembalikan kembali perasaan kamu, dan selain itu alangkah bagusnya kalau kita berdua buat tujuan bersamanya kita. Oke, boleh? Ibu ambil kertas dulu ya. Jadi kita akan membuat beberapa tujuan. Salah satunya tadi keinginan Sarah itu Sarah mau mengembalikan emosi ya. Selain itu karena selain gara-gara mati rasa itu kan banyak dampaknya yang lain. Nah, ini kan konseling, dan dalam konseling itu ada waktu pelaksanaannya itu 45 menit. Dan saat ini kan kita pulang sekolah ya. Jadi misal kalau ibu lewat dari 45 menit, Sarah boleh ingatkan. Jadi kayak kisaran konseling itu dari 30 sampai 45 menit. Kalau lewat dari 45 menit, Sarah boleh bercerita lebih, tapi Sarah juga boleh ingatkan kakak kalau misal kakak yang berbicara berlebih. Oke? Kamu bisa terbuka sedikit kepada kakak, ceritakan apa-apa saja. Kan tadi ini masalah kamu tentang masalah keluarga ya.
kamu bisa menceritakan secara lebih terbuka mengenai masalah yang kamu alami di rumah. Apa yang kamu dapatkan selama di rumah? Jadi bapak ceritanya tentang keluarga aku kak, dari minta sebenarnya tuh orang tua aku cerai nih, lama mencerai. Jadi tinggal sama mamaku, menikah lagi. Baru pas harus menikah tinggal sama nenekku. Tapi ternyata di satu rumah sama nenekku ternyata lebih galak lagi. Karena sebelumnya tinggal sama mamaku marah-marah terus sih, karena semenjak menikah sama itu suaminya tuh jadi suka marah-marah, jadi pindah sama nenekku, tinggal sama nenekku. Kenapa sama nenekku begitu nih, lebih parah lagi, nenekku kayak suka marah-marah, kalau marah-marah juga galak sekali. Dan itu kadang kalau nama Raiko, nama di depanmu atau ada orang lain selain kau? Ya sih, dua-duanya kayak kalau misalnya ada temanku yang dimarahin depan temanku, kalau sendiri nggak ada orang-orang, saya marah di sendiri. Tidak, kalau sama tamu enggak dia marah-marah. Tidak dia, Kalau sama temanku dia. temanmu juga. Dan kalau nenek marah di depannya temanmu, bagaimana perasaan? Malu. Kayak bagaimana umpatan hatimu saat itu kalau misalnya nenek marah gitu? Kayak dalam hati dia kayak diam begitu lah teman. Tapi tidak berani untuk bilang. Dalam hati ya. Kenapa tidak berani? Karena nanti bilangnya temanku, jadi tinggal sama mamaku, menikah lagi. Baru pas harus menikah tinggal sama nenekku. Tapi ternyata di satu rumah sama nenekku ternyata lebih galak lagi. Karena sebelumnya tinggal sama mamaku marah-marah terus sih, karena semenjak menikah sama itu suaminya tuh jadi suka marah-marah, jadi pindah sama nenekku, tinggal sama nenekku. Kenapa sama nenekku begitu nih, lebih parah lagi, nenekku kayak suka marah-marah, kalau marah-marah juga galak sekali. Dan itu kadang kalau nama Raiko, nama di depanmu atau ada orang lain selain kau? Ya sih, dua-duanya kayak kalau misalnya ada temanku yang dimarahin depan temanku, kalau sendiri nggak ada orang-orang, saya marah di sendiri. Tidak, kalau sama tamu enggak dia marah-marah. Tidak dia, Kalau sama temanku dia. temanmu juga. Dan kalau nenek marah di depannya temanmu, bagaimana perasaan? Malu. Kayak bagaimana umpatan hatimu saat itu kalau misalnya nenek marah gitu? Kayak dalam hati dia kayak diam begitu lah teman. Tapi tidak berani untuk bilang. Dalam hati ya. Kenapa tidak berani? Karena nanti bilangnya temanku kayak, kenapa nih salah marah-marahin ini, bilang begitu, harusnya dia mau ke sana. Takutnya begitu. Tapi aku bilangnya begitu kayak dalam hati sikuan. Dan selain sama nenek, ada tidak orang lain? Ada sih Dulu siapa? Tanteku juga Pak, yang di Papua. Oh, jadi kembali sekarang ke Papua? Siapa? Tantenya? Saya di Papua. Oh, kalau kita kan sekarang di Makassar. Oh, jadi maksudnya sekarang tinggal di Makassar dan mamanya masih Papua. Terus kalau misal nenek marah-marah, apa yang harus dilakukan? Masuk di kamar sih. Masuk di kamar? Kunci pintu terus main HP, kayak itu volumenya aku kasih besar sampai full. Jadi kayak itu suaranya nenek yang marah-marah tidak masuk? Kayak lebih besar gitu suara HP. Kalau misalnya nenek marah depan kamu, bentak sampai suara yang besar sekali, pernah? Dan bagaimana kondisi hatimu saat itu? Kayak apa yang dirasakan hatimu? Kayak mau marah tapi tidak bisa gitu. Karena Masa mau marah? Itu harus gitu. Begitu tuh kayak tahan nafas gitu.
Jadi kamu cuma menerima terus tanpa sempat mengeluarkan kata-kata. Jadi kayak ya dimarahi entah itu sampai kapan. Oh, oke. Dan kamu masih sering berkontak sama mama? Jarang? Ya. Oh, kenapa? Ya, karena aku mau dibahas selain dia kalau misalnya minta uang. Oh. Percakapan yang paling umum ya. Oh, enggak. Kalau tanya-tanya kabar pernah tidak mama? Pernah kalau lagi sakit, kalau pas sakit. Oh iya, maaf ya sebelumnya kalau boleh tahu, kan kamu bilang mama sama bapak berpisah. Itu berpisah dari kamu umur berapa? Nggak tahu dari lahir apa? Dari lahir. Oh, jadi Sarah tidak sempat tinggal sama bapak di. Sudah itu mamanya tumbuh, maksudnya rawat anak sendiri, single mom. Mama menjadi single mom, dan itu yang bikin dia selain urus kamu, urus pekerjaan, dan itu yang bikin igala. Sama ini, gara-gara ada adik baru pun tuh adik tiri. Nakal itu jadi suka bareng-bareng. Saya juga adik best. Oh, jadi karena kesal sama adikmu, di dalam best kan juga tahu. Oh, oke. Terus karena itu kamu pilih untuk tinggal sama nenek. Terus tinggal sama nenek sama aja juga. Kira-kira kalau dibandingkan galaknya galakan mama atau nenek? Nenek. Tapi kenapa kamu memilih, kan ini kamu masih di Makassar, kenapa kamu lebih milih masih tinggal di Makassar daripada kembali ke Papua? Boleh diceritain ya kan? Itu ada tuh. Boleh diceritain. Cerita Mi, nah ada juga nonton ini video sini satu biji. Oh, cerita aja ya. Sebenarnya tuh dia mau jadi tinggal di sini gara-gara suka sekali mau di Sorong, main sama aku di situ. Dari hari maju di situ tuh. Tapi gara-gara satu rumah sama mamaku sama aku, jadi itu tuh berisi aku rasa. Mau aja. Jadi kayak di sana sakit, di sini sakit, tapi di sana lebih sakit gitu. Maksudnya sakitnya beda. Beda. Di sini bisa kak bebas sekretarian dari fisik. Kalau misalnya di sana kan bisa kak bebas gara-gara banyak teman mamaku juga. Kasih bebas dia main sampai malam. Kalau di sini beda ya. Kalau di sana tuh susah kak berpakaian secara kayak begini misalnya. Kalau di rumah tuh pakaian pendek sampai segini atau celana pendek, di sana nggak bisa. Di sini kan bisa mas sekarang sih. Ya, jadi kayak kamu nih apa namanya selalu pakai pakaian tertutup gara-gara tinggal sama Pak Tiri. Dan kalau di sini tidak karena sudah sama nenek. Oke. Apa lagi? Ini. Tadi kan Sarah dikatakan kalau Sarah ini mati rasa. Menurut kamu apa yang kamu rasakan selama kamu mati rasa itu? Biasa-biasa di semua kayak semua yang kulakukan ya kayak ekspresinya seseorang itu biasa di semua. Semuanya biasa. Kayak jadi begini. Untuk penyebab awal kamu merasakan hal ini itu karena apa? Tahu apa penyebab awal dari Sarah merasakan mati rasa ini itu karena apa? Kayak suka kak dibentak, kayak disalahkan terus sama orang tua. Dan karena hal itu kamu apa yang kamu lakukan sampai kamu melupakan emosi kamu sendiri? Nggak ada kayak kutahan terus nih, pendam dulu. Oke. Jadi yang kakak dapatkan dan sempat juga kemarin cerita sedikit dari yang kamu ceritakan itu secara tidak langsung kamu mengakui kalau apa namanya kamu berusaha melupakan rasa sakit sampai ikut emosimu terlupakan. Jadi kamu dia melupakan emosimu selain melupakan rasa sakitmu.
Apa kamu merasa tidak nyaman akan posisi ini? Tidak apa-apa. Sebenarnya itu memang kayak terbuka perasaanku gitu. Dan oh baik. Jadi sebelumnya kakak simpulkan kalau Sarah ini orangnya simple ya dalam menjawab. Jadi tidak apa-apa kalau kakak yang lebih atraktif. Nah, jadi apakah emosional, maaf ya, kakak pakai istilah itu, apakah mati rasa ini berpengaruh ke akademik kamu? Berpengaruh? Iya. Itu berpengaruh karena apa? Tunggu, sebelumnya dia berpengaruh, dia membuat nilaimu lebih naik atau lebih turun? Lebih aku Turun. Itu kira-kira kenapa? karena tidak mengkhawatirkan kalau misalnya ditegur sama guru belum mengerjakan tugasnya ini kayak biasa aja, tidak takut, tidak panik, biasa. Jadi kayak kamu sudah kehilangan rasa takut, rasa excited dan lain-lain gitu. Iya. Termasuk misal kalau kamu tidak dapat melanggar, kamu pernah melanggar nggak? Nah, misal kamu tidak dapat melanggar, terus ada guru yang dapat, kamu takut tidak? Tidak. Terus kalau misal, tunggu, kamu suka makan apa? Ini Mie ayam. Misal kamu nih udah lama nggak makan mie ayam, terus tiba-tiba suatu hari kamu dapat makan mie ayam, bagaimana perasaan kamu? ya begitu kayak makan mie ayam aja gimana. Biasa saja. Oke, baik. Jadi ini Sarah kakak dapatkan kalau gara-gara kamu berusaha untuk melupakan emosimu sendiri, itu berdampak ke emosimu terlupakan. Kamu apa ya, gimana ya? Kamu berusaha melupakan rasa sakit dan yang terlupakan itu semuanya, kan? Oke. Jadi Sarah juga tadi berkomitmen kalau Sarah mau mengembalikan kembali perasaan yang hilang. Jadi dalam konseling ini kita punya apa namanya, teknik mindfulness. Mindfulness itu mengembalikan kembali apa yang telah hilang. Maksudnya mindfulness ini artinya kesadaran penuh. Kan saat ini kamu kayak tidak sadar akan perasaanmu kan. Di teknik mindfulness ini ada beberapa teknik. Nggak apa-apa ya kita terapkan sekarang. Coba-coba. Untuk teknik pertama, coba Sarah perbaiki duduknya nyaman. Coba kamu nyaman atau coba bersandar. Nyaman, sudah nyaman. Sekarang kamu tutup mata kamu. Jangan menghadap saya, silahkan menghadap kemanapun kepala kamu nyaman. Tutup mata kamu. Tarik nafas perlahan selama 3 detik. 1, 2, 3, tahan 2 detik, 1, 2, dan hempaskan juga 3 detik. 1, 2, 3. Oke, kita lakukan itu 2 kali, ulang. Tarik nafas, 1, 2, 3, tahan, buang. Tarik nafas lagi, tahan, buang. Oke. Sekarang apakah Sarah sudah merasa sedikit lebih rileks? Iya. Nah, sekarang kan Sarah sudah merasa sedikit lebih rileks. Iya. Sekarang namanya adalah body scan. Coba kamu mulai rasakan sensasi-sensasi yang ada di tubuhmu saat ini. Misal di kepalamu ada rasa gatal, di kakimu ada rasa cemas. Oke, kakak berikan beberapa saat untuk Sarah sendiri untuk memindai bagian atau sensasi-sensasi yang Sarah saat ini rasakan.
kembali semua pengalaman buruk yang telah Sarah dapatkan dari orang tua Sarah, seperti pukulan fisik yang didapatkan, pukulan mental seperti bentak-bentakan, marah-marah. Sarah merasa segalanya disalahkan kepada Sarah. Sarah merasa kalau Sarah itu anak yang tidak lagi disayang, karena orang tua kalau marah hanya mengarah ke Sarah. Ingat semua masalah yang saat ini kamu alami, saat ini sedang berkecamuk di dalam kepalamu. Apa kamu sudah mengumpulkannya? Sudah. Sudah. Kamu sudah ingat semuanya? Nah, sekarang coba kamu letakkan kedua tangan kamu di depan dada. Elus pundakmu, elus tangan kamu, dan bisikan kepada diri kamu sendiri bahwa itu hanyalah emosi yang normal. Sakit adalah rasa yang harus aku terima, dan tidak apa-apa jika semuanya terjadi seperti itu. Aku harus menerima semuanya, dan rasa sakit yang aku terima bukanlah sesuatu yang sangat besar, melainkan hal normal yang saat ini. Bernafas secara perlahan, dan ingat kembali semua. Kamu boleh menikmati diri kamu sendiri. Ibu kakak akan memberikan waktu sejenak. Bagaimana? Sarah boleh buka matanya sekarang. Bagaimana perasaan kamu saat ini? Menbaikkan. Oke, untuk mengetes itu, kita punya 2 permen. Permen ini coba lihat sekarang. Jadi teknik ini namanya mindfulness eating. Mindfulness eating itu kamu bisa merasakan setiap sensasi dari tiap gigitan yang kamu saat makan permen itu, setiap rasa, bagian mana saja yang terkena rasa manis. Itu namanya mindful eating. Coba untuk Bagaimana? iya, oke, silahkan dimakan permennya dan rasakan setiap gigitan, setiap rasa yang masuk ke dalam lidah kamu. Rasa semuanya. Oke. Nah, kakak mau bertanya, bagaimana experience kamu? Apa ya namanya? Pengalaman kamu, bagaimana yang kamu rasakan selama kita melakukan konseling hari ini? Agak itu berkurang sedikit. Apa aja yang berkurang? Beban pikiran. Beban pikiran. Terus bisa enggak kamu simpulkan kegiatan kita hari ini? Misal saat tanya-tanya tadi, saya merasa kalau misalnya aku keluar saat penerapan teknik tadi, saya merasa relax.
pas penyerapan teknik kan pas tutup mata disuruh dan nafas agak sedikit Relax. relax. Oke, dan hasil yang kamu dapatkan, kamu merasa sedikit lebih lega ya hari ini. Dan misal, jadi ini kan kita belum bisa kita belum bisa dapatkan hasilnya karena ini kan baru pertemuan pertama. Nah, di pertemuan selanjutnya bisa tidak kita konseling pekan depan lagi? Oke, bisa. Di pertemuan selanjutnya itu kita akan mengevaluasi apakah kamu punya perkembangan. Tapi kan ini kita tidak melakukan konseling hari-hari. Jadi kamu, Sarah, kamu bisa menerapkan teknik itu sendiri di rumah. Misal orang tua kamu lagi marah-marah nih, lagi bentak-bentak. Selain mendengarkan daripada sakit hati, kamu coba bisa menenangkan diri dengan teknik-teknik yang tadi kakak ajarkan. Atau tidak, misal kalau kamu butuh teman bercerita, kamu bisa kirim pesan ke kakak sendiri, kan kakak sudah kasih nomornya ke Sarah. Atau tidak, Sarah bisa journaling. Journaling itu bahasa gaul atau bahasa baru dari kata diary. Kamu bisa menceritakan perasaan kamu melalui buku itu. Ceritakan semuanya, ceritakan perkembangan kamu, bagaimana perasaan kamu hari ini, dan bukan cuma rasa sakit yang bisa kamu ceritakan dalam buku itu. Kamu bisa ceritakan hal-hal baik yang kamu dapat pada hari ini. Oke? Oke, baik. Mungkin begini saja pertemuan kita hari ini. Pekan depan kita ketemu lagi ya. Boleh. Ya. Pekan depan kita bertemu lagi ya. Aku di sini gila ya kak? Iya, nggak apa-apa. Gak apa-apa. Oke, sekarang karena ini kan juga sudah waktu pulang, sekarang Sarah boleh pulang. Hati-hati ya. Baik, sekarang Sarah boleh istirahat. Dan sebenarnya kamu tuh sudah hebat sekali bisa bertahan sampai saat ini. Karena banyak loh anak-anak yang memilih kabur, memilih hal-hal lain lah. Kamu nggak punya pikiran untuk melakukan itu. Tidak. Oke. Jadi kamu tuh sudah hebat banget, sudah luar biasa loh bisa bertahan dengan orang tua yang seperti itu. Tapi kita kan tidak bisa merubah hal seperti itu. Dan kamu memilih bertahan, meskipun kamu akhirnya berkorban, tapi akhirnya sendiri kamu bisa menemukan jalan keluar. Oke, kamu boleh pulang sekarang. Selamat beristirahat. Makasih kak. Iya.